Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Basar Faldi dengan NIM PMM 2100193. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai pengukuhan hak-hak masyarakat lokal terhadap hutan. Pengukuhan hak-hak terhadap hutan bagi masyarakat adat penting artinya dalam pelaksanaan hak-hak masyarakat komunal sekitar hutan, termasuk perlindungan hak-hak kepada mereka guna pengelolaan sumber daya hutan yang dilakukan secara milik umum atau common property research, seperti dalam hutan kemasyarakatan bersama dengan perlindungan tanah dan air yang ada di dalam kawasan hutan tertentu. Berbagai temuan dari banyak studi mengenai pengelolaan common property research menunjukkan adanya kegagalan maupun keberhasilan dalam pengelolaan sumber daya. Informasi mengenai kegagalan ataupun keberhasilan pengelolaan common property research dapat dijadikan masukan atau rekomendasi untuk pengelolaan common property research yang mengarah pada efisiensi, pemerataan, dan keberlanjutan sumber daya alam. Terdapat persyaratan-persyaratan pengelolaan common property research berdasarkan hasil penelitian yang pernah ada. Yang pertama, terlindungi dari investasi luar. Pada dasarnya, masyarakat komunal sekitar hutan memiliki kemampuan dan karenanya mempunyai hak untuk menguasai dan mengatur sumber daya alam lokal atau lahan, tanah tutupan hutan, dan tata air, serta memanfaatkannya untuk memenuhi kebutuhan mereka. Di wilayah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua Barat, masyarakat lokal justru mampu mempraktekkan pengelolaan sumber daya alam secara lestari yang berbasis masyarakat tanpa perlindungan hukum formal secara berabad-abad. Permasalahan muncul di wilayah adalah bahwa dengan status hukum yang tidak jelas saat sumber daya alam atau pokok-pokok hutan dan tambang milik komunal ini menarik minat pemerintah dan sektor swasta. Pemerintah dan sektor swasta selanjutnya menginvestasi wilayah-wilayah ini dan dalam prakteknya mengecam keseimbangan kehidupan, ekosistem, sosial, dan ekonomi masyarakat adat. Karenanya, masyarakat adat di wilayah ini menuntut kebebasan untuk mengurus rumah tangga sendiri. Bila status hak atas wilayah itu jelas, investasi dari luar tidak mampu mengganggu kehidupan masyarakat setempat. Yang kedua, batas-batas sumber daya harus jelas demarkasinya atau territorial use right. Sumber daya alam tentu seperti hutan lebih mudah diidentifikasi dan ditetapkan batas-batas fisik alamiahnya. Dari sumber alam ini seperti ladang atau pesisir. Demikian juga halnya identifikasi dan pengukuhan wilayah adat terhadap hutan lebih mudah dilaksanakan. Batas-batas hak hutan lebih jelas yang berbeda dengan tantangan yang dihadapi dalam menetapkan batasan-batasan untuk misalnya spesies ikan laut yang mempunyai mobilitas tinggi. Namun, begitu ditetapkan batasan-batasan hak dapat juga dijaga oleh patroli pemantau dan komoditi yang bersangkutan. Pembuatan tanda-tanda batas hak yang jelas dari alam seperti sungai, bukit, dan lain-lain. Disadari pentingnya keberadaannya agar dapat menjadi tanda batas sebagai pemagaran atau patok yang efektif, di mana pembuatan pagar biasanya hanya bisa menghalangi masuknya binatang-binatang tertentu. Namun sayangnya pembuatan pagar tidak mampu mencegah manusia memasuki kawasan yang telah dibatasi. Oleh karena itu, fungsi sosial dari pembuatan tanda-tanda batas harus dilakukan dengan menetapkan demarkasi teritorial secara jelas. Dengan demikian, pemberitahuan yang menyangkut batas-batas tersebut harus dilakukan secara tidak memihak atau imperial, sehingga pelanggaran batas harus disadarkan dengan sanksi bahwa mereka telah melakukan kesalahan atau pelanggaran. Sebaliknya, mereka yang bermukim di wilayahnya dan dilanggar hak-haknya akan membekukan adanya pelanggaran. Yang ketiga, kriteria keanggotaan komunal yang jelas.
Kelompok pemanfaat sumber daya harus mempunyai kesepakatan antara warganya secara internal dan solid mengenai siapa saja yang diperbolehkan menjadi anggota kelompok mereka. Sebaliknya, ditetapkan juga kriteria kelayakan keanggotaannya guna mencegah peningkatan jumlah keanggotaan yang terlalu cepat. Di wilayah pedesaan Indonesia, banyak sumber daya komunalnya sekarang sudah terancam punah. Antara lain, karena masyarakat setempat membuka keanggotaan kelompok pemanfaat sumber daya tidak saja bagi seluruh penduduk desa, melainkan juga bagi semua sanak saudara mereka yang berada di desa-desa lain. Jadi, kelompok pemanfaat sumber daya alam telah bertambah pesat tanpa diimbangi pertimbangan untuk mencegah atau mencari keseimbangan antara besarnya keanggotaan kelompok maupun tekanan yang mereka bebankan pada sumber daya alam serta kapasitas sistem sumber daya alam yang tersedia. Yang keempat, bebas untuk membuat pengaturan dalam adat sendiri. Peraturan yang keras dan kaku dalam hak-hak adat mengancam keberlanjutan rezim pengelolaan sumber daya milik umum atau common property. Walaupun mereka punya organisasi yang baik, sebaliknya niat bermurah hati tanpa pertimbangan hal yang baik dapat mendatangkan malapetaka bagi masyarakat setempat. Peraturan-peraturan yang menyangkut pemanfaatan sumber daya adalah hal pertama yang dapat dijadikan alat deteksi untuk membuktikan bahwa telah terjadi kerusakan maupun pemulihan sumber daya alam. Yang kelima, pemanfaatan sumber daya hendaknya dilakukan secara konservatif. Hak properti komunal menjadi bagian penting bagi kehidupan sehari-hari manusia dan berfungsi sebagai sistem lumbung di masa-masa penceklik. Fungsi lumbung itu hanya dapat dijalankan apabila mereka mengelola sumber daya alam secara konservatif. Keadaan yang sebaliknya pernah terjadi di Nepal ketika ilmuwan-ilmuwan kehutanan memberitahu penduduk bahwa hutan di kawasan itu dapat bertahan meskipun sampah daun kayu bakar di dalamnya diambil. Penduduk setempat menolak usul itu. Mereka bahkan memilih melarang penebangan kayu bakar sama sekali. Nah, pemilihan itu dilakukan karena mereka berpikir bahwa bagaimanapun juga penebangan kayu akan mengecam populasi total pohon-pohon yang berganti daun. Penebang kayu juga akan mengurangi suplai sampah daun selama ini mereka menggunakan untuk pakan ternak dan pupuk. Yang keenam, peraturan pemanfaat harus jelas dan mudah diterangkan. Seringkali rezim-rezim common property menetapkan batas kuantitatif terhadap jumlah produk yang boleh diambil setiap pemanfaat di setiap zona properti komunal. Akan terjadi pembatasan ini melahirkan komplikasi bahwa jika timbul kecurigaan mengenai terjadinya pelanggaran, diperlukan pengukuran, penimbangan, dan diskusi antara para pemanfaat dan penjaga sumber daya mengenai apakah batasan kuantitatif tadi berlaku untuk jenis-jenis ini atau spesies itu. Apakah kayu bakar ini diambil dari zona 1 atau 2? Apakah diameter batang kayu yang diambil terlalu besar atau tidak? Nah, kadang-kadang peraturan yang lebih sederhana itu justru dapat diterapkan. Pembatasan-pembatasan jenis-jenis peralatan yang boleh dibawa oleh seorang pemanfaat ke dalam hutan misalnya dapat sama efektifnya dalam menekan jumlah produk yang dipanen dan jauh lebih mudah diterapkan. Yang ketujuh, sanksi hukum harus ditegakkan. Masyarakat pemilik hutan commons yang sehat adalah mereka yang mendaur ulang hasil denda yang mereka kumpulkan untuk membayar mereka para penjaga kemantapan alam sekitarnya atau masuk ke dalam kas desa. Nah, ada bukti-bukti lain menunjukkan bahwa denda dan sanksi yang diberlakukan tidak harus terlampau keras. Sanksi terhadap mulai dari hukuman ringan bagi pelanggar pertama dan hukuman lebih keras bagi pelanggar yang mengulang ternyata sudah memadai. Yang kedelapan, agar distribusi hasil atau manfaat dapat dibagi secara adil. Nah, di sini pengamat meromantisasi pengelolaan common property research
serap kali terkejut manakala mereka mendapati kenyataan bahwa rezim-rezim common property tidak selalu menciptakan kesetaraan pendapatan bagi masing-masing anggota kelompok pemakai. Nah, pendistribusian produk-produk common sangat berbeda dari satu kelompok masyarakat ke kelompok masyarakat yang lain. Hak pengambilan keputusan biasanya dilakukan secara formal dan egaliter, atau satu rumah tangga berhak untuk satu suara. Tetapi, rumah tangga kaya biasanya mempunyai pengaruh suara yang lebih besar. Secara mengejutkan, ditemukan bahwa terdapat praktek yang beragam dalam penerapan hak mendapatkan produk-produk commons. Yang kesembilan, biaya transaksi dalam mengatasi sengketa harus ringan. Sistem common property yang berhasil mengasumsikan bahwa terjadinya salah paham dapat mengarah pada bentrok-bentrokan kecil antar para pemakai sumber daya alam. Oleh karena itu, mereka sengaja memberikan kesempatan bagi para pemakai common property untuk mengungkapkan apa saja yang menjadi perselisihan mereka sehingga peraturan dapat diklarifikasi atau disesuaikan jika dipandang perlu. Yang ke-10, agar institusi disusun secara berjenjang, fleksibel, dan mudah dikontrol. Nah, kadang-kadang hutan wilayah pengembalaan dan sistem irigasi harus dikelola dalam unit-unit yang sangat besar. Bersamaan dengan itu, orang-orang yang tinggal di dekat hutan tersebut bagi sistem sumber daya tersebut harus memiliki hak-hak yang cukup berarti dan terjamin. Dengan demikian, mereka akan mempunyai insentif untuk ikut melestarikannya. Sebuah sistem sumber daya yang besar kemungkinan akan dimanfaatkan oleh beberapa kelompok masyarakat. Di antaranya, ada yang sering berinteraksi dan ada pula yang tidak. Nah, di sini diperlukan pengelola sistem sumber daya besar bagi sebuah unit. Seakan-akan kontradiktif dengan perlunya memberikan kebebasan bagi masing-masing kelompok pemakai sistem sumber daya itu. Salah satu cara mengatasi kontradiksi itu adalah dengan menempatkan masing-masing kelompok pemakai dalam organisasi piramid. Dengan cara demikian memberikan kebebasan dan koordinasi secara bersama-sama. Baiklah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.